Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Prodi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi, Topik 2, Prinsip Penginderaan Jauh Optis, dan Segmen 1, Spektrum Elektromagnetik. Mereview perkuliahan sebelumnya terkait dengan konsep penginderaan jauh bahwa penginderaan jauh disebut juga sebagai observasi bumi atau Earth Observation. Penginderaan jauh mengacu pada pengertian umum, yaitu pada instrumentasi, teknik, dan metode yang digunakan untuk mengamati atau mencerap informasi di permukaan bumi. Prinsip penginderaan jauh terkait juga dengan proses pembentukan citra, baik dalam posisi diam ataupun bergerak, pada jarak yang jauh dari objek di permukaan. Di sini, pemanfaatan gelombang elektromagnetik diutamakan. Sehingga pada slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan penggunaan gelombang elektromagnetik ini. Berikut saya tunjukkan spektrum elektromagnetik yang sebagiannya digunakan oleh konsep penginderaan jauh. Di sini ditunjukkan ada variasi panjang gelombang, dari panjang gelombang yang pendek di sebelah kiri sampai panjang gelombang yang panjang di sebelah kanan. Di sini, panjang gelombang pendek ke panjang gelombang yang panjang ini juga terkait dengan frekuensi. Dan di sini juga kita akan membahas bahwa setiap panjang gelombang yang digunakan sensor itu sensitif terhadap satu dengan yang lain. Di sini ditunjukkan penggunaan optik sensor dan microwave sensor. Dua sensor ini adalah sensor utama yang digunakan dalam penginderaan jauh. Untuk sensor optis adalah sensor-sensor yang memanfaatkan lensa. Di sini, panjang gelombang yang bisa beroperasi di sensor optis itu mulai dari visible sampai ke inframerah, di mana nanti di bagian tengahnya ada pembagian yang lebih rinci lagi. Sebagai gambaran saja, panjang gelombang visible itu panjang gelombang yang ukurannya sekitar 0,5 mikron. Atau secara visual kita bisa membayangkannya seukuran protozoa. Sedangkan inframerah ini adalah panjang gelombang yang paling panjang dari sensor optis, itu ukurannya sekitar 10 mikron saja. Dan ini kalau kita bayangkan 10 mikron itu seukuran ujung jarum. Kemudian, tipe sensor lainnya yang digunakan di dalam penginderaan jauh adalah microwave sensor atau sensor microwave. Sensor microwave ini bekerja pada panjang gelombang mikro, yaitu seukuran 1 mm sampai 1 meter panjang gelombangnya. Jadi kalau dibayangkan 1 mm itu mungkin seukuran kupu-kupu begitu ya, kupu-kupu kecil, sedangkan ukuran beberapa senti atau meter itu seukuran manusia. Nah, dua sensor inilah yang akan kita bahas di dalam penginderaan jauh ini, di mana masing-masing sensor ini memiliki karakter sendiri dan juga sensitivitas sendiri dalam merekam objek-objek yang ada di permukaan bumi. Karena sensor satelit memiliki karakteristik sendiri, maka secara umum bisa dibedakan menjadi dua, berdasarkan mekanisme sumber gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif ini menggunakan energi secara alami, misalnya cahaya matahari. Cahaya matahari ini kemudian direfleksikan oleh objek, adalah bagian dari proses perekaman. Selain itu, selain dari reflektivitas dari objek yang terekam oleh sensor, sensor pasif juga merekam radiasi. Radiasi termal atau gelombang mikro yang dipancarkan oleh objek yang ada di permukaan. Sedangkan sensor aktif ini mampu menghasilkan sumber gelombang elektromagnetik secara internal. Dalam hal ini, sensor ini tidak lagi tergantung oleh keberadaan matahari karena bisa bekerja secara aktif. Kemudian, gelombang elektromagnetik tersebut ditransmisikan ke permukaan bumi oleh sistem yang ada di sensor tersebut.
Setelah itu, gelombang elektromagnetik akan berinteraksi dengan atmosfer dan/atau permukaan bumi. Kemudian, objek atau material merefleksikan kembali ke sensor. Keuntungan sensor aktif bisa bekerja di semua cuaca dan bisa bekerja sepanjang waktu, tidak tergantung oleh keberadaan matahari. Demikian penginderaan jauh geologi, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.